tetapi prosentasenya nggak diketahui. Punya istri berapa, punya suami berapa. Nah, maka dalam kasus seperti ini Islam punya solusi akad namanya suluh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair. Suluh itu perdamaian. Suluh itu memaklumi. Dah, ini kita nggak tahu berapa milik kita masing-masing misalnya. Maka udahlah kita bagi dua aja misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM Instagram atau platform media sosial kami. Ini ada pertanyaan tentang, Assalamualaikum Gus, bagaimana cara pembagian harta gonogini dalam Islam? Harta gonogini. Pertama, dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin diterangkan, ini basically kita mazhab Syafi'i ya. Jadi harta dalam rumah tangga itu ada dua macam. Ada harta yang memang jelas kepemilikannya. Memang misal nih, suami kerja, istri juga punya penghasilan, bisnis misal. Atau dia membuka jasa jahit atau online shop misal. Masing-masing punya rekening, masing-masing punya harta, masing-masing punya penghasilan. Nah, ketika harta seperti ini sudah diketahui pemiliknya, ya udah, naudzubillah suatu hari suami ini bercerai, ya harta suami dibawa oleh suami, harta istri dibawa oleh istri, begitu. Jadi kalau diketahui jelas kepemilikannya, ini milik suami, udah, itu hak suami. Ini milik istri, udah, ini hak istri. Nah, yang kedua itu adalah ketika ikhtalata malu zaujain, harta yang dimiliki bersama. Misal nih, bangun rumah, otomatis kan kadang-kadang istri ikut jual cincin, ikut jual kalung gitu ya. Atau mau beli mobil misal, suami iuran berapa, istri iuran berapa. Nah, untuk harta-harta yang memang dimiliki bersama oleh suami istri, dalam bahasa fikih namanya milkul mushtarak, harta yang dimiliki bersama. Oke. Nah, untuk harta-harta yang dimiliki bersama seperti ini, bagaimana statusnya? Ya kalau memang diketahui secara pasti prosentasenya, contoh nih, dulu waktu bikin rumah misal, udah bikin surat perjanjian, istri dan suami iuran 50-50 untuk biayanya. Istri punya sumbangsih 50% misal, suami punya sumbangsih 50%. Atau misal beli mobil, separuh harganya istri yang ngasih, separuh harganya suami juga ngasih. Nah, ketika memang prosentasenya diketahui dengan pasti, maka nggak ada masalah, tinggal dibagi aja. Ini menjadi milik berdua. Misal harganya dijual laku 100 juta misal mobilnya, maka tinggal dibagi sesuai dengan prosentase yang memang diketahui dari awal. Kalau memang prosentasenya diketahui. Kalau memang prosentasenya diketahui. Nah, yang jadi masalah, dan ini cukup pelik dan kita kenal dengan harta gonogini ini, ketika tidak diketahui ini milik suami dan istri bersamaan, malul musyarak, tetapi prosentasenya nggak diketahui. Punya istri berapa, punya suami berapa. Nah, maka dalam kasus seperti ini Islam punya solusi akad namanya suluh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair. Suluh itu perdamaian. Suluh itu memaklumi. Dah, ini kita nggak tahu berapa milik kita masing-masing misalnya, maka udahlah kita bagi dua aja misal. Nah, maka ini dengan kesepakatan atau musyawarah antara mereka berdua, karena memang tidak diketahui secara pasti. Maka penyelesaian yang paling fair tentang gonogini ya selesaikan dengan baik-baik antara suami dan istri. Tidak ada cara yang lebih maslahat daripada itu. Sangat ironi, memalukan ya, kalau kemudian
gontok-gontokan atau saling menuntut, saling mensomasi cuma gara-gara rebutan harta gono gini. Maka wasyawirhum fil amr. Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengedepankan musyawarah, untuk mengedepankan diskusi. Kalau dalam istilah orang Jawa, gendu-gendu rasa. Maka untuk harta gono gini ini penyelesaiannya adalah dengan akad suluh, damai, kemudian masing-masing saling memaklumi, masing-masing saling mengikhlaskan, dan itulah yang kemudian nanti disepakati. Usahakan ada hitam di atas putih, sehingga ketika suatu hari terjadi selisih paham, masing-masing sudah punya dokumen yang kuat. Barangkali seperti itu. Apabila kurang jelas bisa kita lanjutkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.